Selamat malam Bapak Ibu Guru yang terkasih dimanapun Anda berada. Izinkan saya, Maria Goretti dari SMK Global Teknologi Kabupaten Bekasi, menyampaikan aksi nyata terkait topik menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu Guru yang terkasih, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang digunakan dalam proses pendidikan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Ini mencakup berbagai elemen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan kebijakan lain yang mendukung proses pendidikan. Dan berikut ini adalah komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan pelajaran. Merupakan pernyataan yang jelas dan terukur tentang apa yang diharapkan dan dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu pelajaran atau program. Yang kedua, metode pengajaran. Metode pengajaran merupakan pendekatan atau teknik yang digunakan oleh guru atau pengajar untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Ini dapat mencakup pelajaran, diskusi, praktikum, proyek, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, materi pelajaran. Merupakan isi dari apa yang diajarkan dalam kurikulum. Ini mencakup topik, konsep, fakta, dan keterampilan yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Bapak dan Ibu guru, penilaian dan evaluasi merupakan proses mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Ini melibatkan penilaian formatif selama pembelajaran dan penilaian sumatif pada akhir pembelajaran. Lalu, mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, terkait dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Artinya, pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Perubahan ini mempengaruhi cara kita memahami dunia dan memerlukan kurikulum yang terus-menerus diperbarui untuk mencerminkan perkembangan terkini. Lalu yang kedua, evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Bapak Ibu guru yang terkasih, terkait poin yang kedua ini, maka melalui evaluasi terus-menerus, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam kurikulum saat ini dan membuat perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Lalu yang terakhir, kemajuan dalam pemahaman tentang kecerdasan dan pembelajaran. Yang dimaksud adalah perkembangan pemahaman tentang cara terbaik peserta didik belajar dan berkembang juga dapat mendorong perubahan dalam pendekatan, pengajaran, dan kurikulum. Lalu pilar yang membantu meningkatkan kualitas kurikulum apa saja? Yang pertama tentu saja orang tua. Orang tua dapat mendorong motivasi belajar anak dengan memberikan pujian dan penghargaan saat anak mencapai prestasi dan mendukung minat serta passion anak dalam mengikuti pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua terkait dengan pilar yang membantu meningkatkan kualitas kurikulum adalah sekolah. Sekolah bertanggung jawab untuk mengajar dan mentransfer materi pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum kepada peserta didik dan sekolah dapat mendorong keterampilan siswa dan siswinya. Yang ketiga, masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memberikan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan kurikulum. Pihak-pihak di masyarakat, termasuk orang tua, dapat memberikan pandangan tentang kebutuhan lokal dan aspirasi komunitas. Ibu dan Bapak guru yang terkasih, lalu yang terkini adalah isu kekinian perubahan kurikulum. Yang pertama, pendidikan inklusif adalah upaya untuk membuat kurikulum lebih inklusif, memperhatikan beragam gaya belajar dan kebutuhan individu, serta memastikan bahwa semua siswa merasa diakui dan didukung. Lalu, kurikulum multibahasa dan multikultural. Maksudnya, kurikulum menyesuaikan agar mencerminkan keragaman budaya dan bahasa dan memastikan siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu global. Lalu yang terakhir, pentingnya keterampilan soft skill. Perubahan
kurikulum untuk memberikan penekanan lebih pada pengembangan keterampilan lunak atau dikenal dengan istilah soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan empati sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan berikut ini adalah topik bahasan yang menarik Ibu dan Bapak Guru, yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Dengan demikian, pertimbangan dalam merancang kurikulum meliputi beberapa topik. Yang pertama terkait dengan tujuan dan sasaran pembelajaran, karena ini menentukan dengan jelas tujuan dan sasaran pembelajaran yang ingin dicapai. Ini harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan yang tentu saja lebih luas. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis bukti. Mendasarkan keputusan desain kurikulum pada bukti-bukti dan data-data yang relevan, melibatkan evaluasi berkelanjutan dan pengukuran hasil untuk memastikan efektivitas kurikulum. Ketiga, teknologi pendidikan. Mempertimbangkan penggunaan teknologi pendidikan yang relevan dan inovatif untuk mendukung pembelajaran. Integrasi teknologi dapat meningkatkan aksesibilitas dan memperkaya pengalaman belajar siswa-siswi kita. Dan yang keempat, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Memahami kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik meliputi gaya belajarnya, kemudian tingkat perkembangan, latar belakang budaya, dan kebutuhan khusus. Kurikulum harus dapat diakses dan relevan bagi seluruh peserta didik. Dan topik berikut adalah perkembangan pembelajaran berfokus pada pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru yang terkasih dimanapun Anda berada, pelajar Pancasila diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Dan kurikulum harus bersifat dinamis, serta terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik murid dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikianlah yang saya dapat paparkan terkait dengan aksi nyata yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di aksi nyata selanjutnya. Salam sehat selalu.